Di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa penghulu pesantren ketahanan nasional, wabil khusus Syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri Al-Naksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu Al-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa qaddasa sirrana bisirrihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin para wakil talqin Bendahaya Profesor Priyatno, terkhusus pemangku manaki pada malam ini yang mulia Romo Yai Imam Sutiono dari Purbalingga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau sekeluarga, Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kita semua dihadirkan, dimampukan, dibisakan, dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis manakiban pada malam ini. Sebagian di antara kita, termasuk saya secara pribadi, baru sampai dari Sinarasa, agak terlambat bergabung ke ruangan ini. Eh, saya lihat di apa namanya di daftar hadir di sini, eh, Profesor Hedi, Prof Hedi sudah hadir lagi di manakiban ini, padahal tadi siang beliau menyampaikan khidmat ilmiah di Sinarasa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, malam ini saya tidak akan eh, berbicara yang terlalu berat-berat, yang ringan-ringan saja. Saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Syuhudul Anwar, MAG, Putra Pangarsa Aba Aos, Ketua Yayasan Sirna Rasaci Sirri. Beliau mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa para pelaku tasawuf itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi boleh jadi pembagian menurut syekh-syekh yang lain berbeda. Kata Imam Al-Ghazali, kelompok pertama orang yang belajar tasawuf, belajar thariqah itu disebut dengan muridun tolibun. Murid para pencari, ya, masih mencari-cari, mengakses ke sana kemari, menemukan apa yang sebenarnya jadi kebutuhannya, bukan jadi keinginannya. Kalau keinginan kan banyak, tapi boleh jadi yang diinginkan itu belum tentu kebutuhan kita. Termasuk di dalam hal spiritualitas, di dalam hal yang sifatnya apa namanya ruhaniyah juga demikian. Ada orang yang kemauannya tinggi, tapi boleh jadi kemauan itu bukan kebutuhannya secara pribadi. Saya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin A, ingin B, ingin alif, ingin ingin iya dan lain sebagainya. Tapi keinginan itu sebenarnya bukan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan muridun talibun, murid para pencari. Pencari apa? Pencari apapun yang diinginkan oleh dia. Mencari apa? Mencari apapun yang dia mau, yang jadi hasratnya masing-masing. Itulah kelompok yang pertama, muridun talibun. Yang kedua ada yang disebut dengan salikun sairun. Salik yang sedang berjalan. Dia yang sedang menempuh perjalanan, yang melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Jadi salikun sairun yang sedang menempuh perjalanan, yang sedang melaksanakan safar, yang sedang melaksanakan apa namanya? Perjalanan panjang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang ketiga yang disebut dengan
Wasilun muntahi. Orang yang sampai muntahi artinya sudah di ujung, di puncak, di terminal terakhir. Ini disebut wasilun muntahi. Orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah sampai ke ujung perjalanan yang dia tempuh, ke ujung kebutuhan yang dia butuhkan, baik disadari ataupun tidak. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, ketiga kelompok ini, mari kita verifikasi, mari kita cocokkan dengan diri kita ada di mana sebenarnya. Kalau secara teori, dua kelompok pertama itu sudah dilewati oleh kita. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk rasa syukur kita semua. Muridun, talibun. Ya, kelompok pertama sebagai murid yang mencari. Di setiap kita melaksanakan berzikir, yang kita cari sudah kita ikrarkan. Ilahi, anta maksudi, waridhoka, matlubi. Yang kita cari itu apa? Keridhaan Allah. Ya. Jadi, dan keridhaan itu sudah kita dapatkan. Ya, itu sejak saya masih usia SMP. Ya. Sanawiyah dulu saya di Sanawiyah. SMP, kemudian SMA. Saya mendengar pernyataan Guru Agung Pengarsa Abah Awas pada masa itu, pada masa Kemursyidan Pengarsa Abah Anom. Beliau selalu mengatakan, baik di ceramah di Suryalaya ataupun di Nurul Ulum, saya dulu ketika SMA sampai bolos-bolos, tinggal di pondok, satu di pesantren, saya bolos, bolos dari pesantren, bolos dari sekolah kalau jadwalnya Manakiban di Suryalaya. Memaksakan untuk hadir, untuk berkumpul. Karena saat itu juga ajang pertemuan dengan keluarga kami yang dari kampung bertemulah di Suryalaya. Maka saya bolos dari pesantren dan dari sekolah saat itu. Nah, para sahabat selalu bilang, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengantongi ridho Allah. Bahasa Sundanya, orang teh jalma nu geus mesakan ridho Allah. Pesak itu artinya saku. Kita ini adalah orang yang sudah mengantongi ridho Allah. Jadi bukan sekarang Abu Dawud begitu. Sejak dulu, ya, sejak dulu, sejak baheula, sejak zaman Bareto, kata orang Sunda itu. Sejak dulu kala kita ini adalah orang-orang yang sudah mengantongi ridho Allah. Dan keriduan itu yang kita cari. Waridhoka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. Kan begitu. Nah, berarti pencarian kita itu sudah ditemukan karena yang kita cari adalah ridho Allah. Apa katanya semua orang juga carinya ridho Allah. Yang bertoriko, yang tidak juga. Kan pencariannya ridho Allah. Tidak semua orang yang mencari mendapatkan yang dia cari. Kenapa bisa begitu? Karena orang masih pada level, masih pada tahapan, masih pada sistem keyakinan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Kalau masih semoga, kalau masih mudah-mudahan, ya, berarti kan belum tentu, kan masih berharap. Semoga, ya, mudah-mudahan, barangkali kita dapat ridho Allah. Berarti belum sampai pada pencarian ini, meskipun teorinya, ya, kosakatanya yang dia cari itu sudah ketahuan. Namanya apa? Ridho Allah. Tapi materialnya, bentuknya, mana itu ridho Allah? Masih mudah-mudahan, masih semoga. Begitu. Sementara kita ditunjukkan oleh Syekh Mursyid kita semua. Apa yang dimaksud dengan keridhaan Allah itu? Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas sajar. Benar, yakin benar. Allah telah meridhoi orang-orang yubayi'unaka yang berbaiat kepadamu Muhammad saat itu tahtas syajarati, di bawah pohon. Yang dalam banyak tafsir disebut dengan syajaratul ridwan, pohon keridhaan.
Secara zahir dulu ada di zaman Rasulullah satu pohon di mana Rasulullah dengan para sahabat saat itu bertemu di bawah pohon tersebut dan para sahabat menyatakan baiat kesetiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk zahirnya hari ini di masa kita semua di eh, di periode kita semua? Itulah yang disebut dengan talqin. Talqin itu adalah baiat, mubayaah. Secara formal kita mengikuti talqin zikir yang sudah mendapatkan hak talqin zikirnya kan kita diajari bagaimana cara berzikir, bagaimana cara berzikir la ilaha illallah itu, cara mengucapkannya bagaimana, cara bergeraknya bagaimana, kan begitu. Bagaimana cara kita berzikir sirri, berzikir khafi itu bagaimana caranya, kapan waktunya, di mana tempatnya, dalam keadaan apa kita melakukannya, disampaikan. Itu kan secara formal begitu. Tapi secara substansial, talqin zikir itu adalah pernyataan komitmen kita kepada orang yang memberikan talqin zikir, bukan kepada wakil talqin. Siapa yang memberikan talqin zikir itu? Syekh Mursyid. Itu adalah kesanggupan kita, pernyataan kita kepada Syekh Mursyid untuk setia mengikuti seluruh irsyadat, seluruh bimbingan, seluruh sistem yang berlaku di dalam thariqah kita semua. Kalau dulu di zaman Pangarsa Aba Anom, saya masih menyaksikan pertanyaan para wakil talqin beliau, wakil talqin bangsawan pada masa itu, mengatakan, mau diamalkan tidak? Begitu kan? Ada pertanyaan. Mau diamalkan nggak? Begitu ditanya dulu, begitu. Ya, seiring dengan berjalannya literasi kita semua, pengetahuan kita semua, wawasan kita semua, keilmuan kita semua, itu sudah tidak lagi ditanyakan. Kenapa? Karena orang mengambil hak talqin zikirnya masing-masing, sesungguhnya mengambil milik dirinya masing-masing, bukan punya orang lain. Mengambil haknya masing-masing. Maka secara otomatis, secara aksiomatis, orang pada saat talqin itu sebenarnya dia sedang menyatakan kesanggupan untuk mengikuti sistem yang diberlakukan, yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh sahibut talqin, oleh orang yang memberikan talqin zikir. Siapa? Mursyid, Syekh Mursyid kita semua. Begitu. Ya. Ini kerituan. Jadi ketika orang talqin, di saat yang sama, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mubaya'ah, karena itu baiat antara mursyid dengan muridnya yang mengambil talqin zikir, Syekh Mursyid yang memberikan talqin zikirnya sebagai apa? Sebagai orang yang mendapatkan lisensi silsilah zahabiyah, silsilah emas yang tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu, ini yang pertama. Jadi kenapa kita berani mengatakan, kenapa saya berani menyatakan bahwa untuk kelompok yang pertama ini, muridun talibun itu, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, kita sudah melewati kelompok ini. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Yang kedua, salikun sairun. Salik itu artinya salaka, ya seluku. Salikun, fi'il, ya isim fa'il, mohon maaf. Ya, salikun itu orang yang berjalan. Sairun juga sama, dari saro, sama juga berjalan. Artinya orang yang sedang menempuh perjalanan, sedang melaksanakan etape-etape perjalanan, bagian-bagian perjalanan dalam dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedang kita lakukan, ya. Sedang kita lakukan karena seluruh sistem amaliyah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itulah bukti fisik perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fadhailus Surah para sahabat Aus menyebutkan perjalanan menuju Allah eh, labil rijli bukan dengan kaki. Labil sayyarah bukan dengan kendaraan, bukan dengan mobil. Labil ta'irah bukan dengan pesawat, bukan. Tapi perjalanan menuju Allah itu dengan hati kita semua, dengan kolbu kita semua. Begitu. Di perjalanan menuju Allah itu bukan berlari dengan kaki, bukan menggunakan jet pribadi, bukan menggunakan pesawat ulang-alik dan lain sebagainya, bukan dengan itu.
tapi dengan kolbu kita semua. Dan itu sedang kita lakukan. Dan itu selalu dan sedang dan akan terus kita lakukan. Subhanallah, tabarakallah. Ya. Nah, ini pun sudah jadi bagian kita semua. Coba yang ketiga nih. Wasilun muntahi. Wasilun orang yang sudah wusul kepada Allah. Muntahi orang yang sudah sampai ke ujung, ke puncak, ke titik terakhir tujuan, ke titik terakhir pencapaian, ke puncak pencapaian. Sudahkah kita di sana? Mohon maaf, beribu maaf. Dengan tidak bermaksud kita menyombongkan diri. Kita sudah sampai ke fase itu. Talqin zikir itu, talqin zikir itu, sekali lagi, talqin zikir itu adalah proses Syekh Mursid mengantarkan ruh kita kemana? Ke hadrat Allah. Itu talqin. Siapa yang menjamin pernyataan ini? Pangersa Abah Anum. Di dalam kitab Miftahus Sudur. Rasulullah mentalkinkan kalimat La ilaha illallah itu untuk tasbiyatul qalbi, tazkiyatun nafsi, dan isol, ya, wa isalihim ila hadratillahi, dan mengantarkan ruh para sahabat ila hadratillahi, ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan mau kita simulasikan, Guru Agung Syekh Mursyid kita semua ketika mentalkin Ucup ini, ya, dianterin nih Ucup ini, ya Allah, nih Ucup nih, ini manusianya, ini orangnya, ya, ini Ucup namanya ya Rob. Kira-kira begitu, sederhananya begitu. Jadi Syekh Mursyid itu mengantarkan ruh murid-muridnya yang ditalkin itu pertama kali pada saat ditalkin. Jadi kalau kita berbicara tentang wasil, orang yang sudah sampai, orang yang sudah wusul kepada Allah, ya, maka wusul pertama kita itu ketika ditalkin, ruhnya diwusulkan kepada Allah. Dan apa lagi yang kita cari selain itu? Kita ingin sampai, bukan hanya sampai, tapi ingin bersama-sama dengan Allah. Wa a'tini ma'aka abada. Kan gitu munajat kita. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Itu. Al-Muntahi itu apa yang sudah sampai di puncak itu, di ujung itu. Mohon maaf, saya pernah baca satu buku, satu kitab yang membedakan, ini pernyataan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mohon maaf. Kata beliau, apa bedanya sufi dengan mutasawwif? Sufi dengan mutasawwif. Ya, ini pelaku tasawuf dua-duanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Qaladul Jawahir, as-sufi huwa al-muntahi. Ya, wal mutasawwifu huwa al-mubtadi. Sufi itu disebut seorang sufi, pelaku tasawuf, huwa al-muntahi. Dialah yang sudah sampai ke puncak perjalanan, ke ujung perjalanan, ke puncak percapaian. Itulah yang disebut dengan sufi. Sedangkan mutasawwif, maka mutasawwif, huwa al-mubtadi. Mutasawwif itu adalah para pemula. Orang yang baru belajar tasawuf. Itu mutasawwif disebutnya. Apa cirinya? Al-muntahi, ay as-sufi, huwa al-muntahi itu apa? Dia yang sudah akhlaknya membuat orang lain bahagia, membuat orang lain nyaman, kehadirannya dirindukan, kepergiannya ditangisi karena begitu dibutuhkan oleh orang lain. Itu al-muntahi. Karena ekspresi terbesar dari tasawuf, dari thariqah itu nampak di dalam perilaku, di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, di dalam
behaviornya, maaf kalau salah nyebutnya ya, nampak di sana. Semakin keren akhlaknya, semakin bagus perilakunya, semakin menawan perangainya, maka semakin tebal ketasawufannya. Nah, siapa Al-Mubtadi itu? Meskipun dia udah lama belajar torikonya, udah lama banget gabung di torikonya, lama banget belajar tasawufnya. Tapi perilakunya jengkelin banget, ngejengkelin orang lain. Ini Al-Mubtadi disebutnya. Mohon maaf ya. Jadi antara Mubtadi dan Muntahi itu, pemula dengan yang sudah selesai itu, yang sudah sampai ke ujung perjalanan ke puncak pencapaian itu, bukan soal waktu. Wih, saya kan sejak zaman Abah Sepuh sudah jadi ikhwan. Tapi perilakunya PKS BLN, tau nggak PKS BLN? Pika sebelen. Pika sebelen itu apa? Ngejengkelin orang lain. Nah itu disebutnya mubtadi meskipun udah lama. Tapi kalau orang akhlaknya tercermin akhlak baik, akhlak mulia pada dirinya, ini disebut dengan al-muntahi, orang yang sudah selesai, udah sampai ke finish. Kenapa? Karena sudah mewujud dalam perilaku, menjelma dalam akhlak, tercermin di dalam adab sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Jadi kalau kategorisasi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini, satu muridun tolibun, yang kedua salikun sairun, kemudian yang ketiga adalah wasilun muntahi. Ini semuanya sudah kita dapatkan semua. Tinggal kita mempertahankannya, tinggal kita menebalkannya, tinggal kita mempercantiknya supaya terus melekat kepada diri kita semua, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.